wabarakatuh. Saya Cindy Santika dengan NPM 18311 2340 4007 mata kuliah studi kelayakan bisnis KM02. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan secara total atau terperinci menurut daerah, jenis konsumen, perusahaan besar pemakai, dan proyeksi permintaan. Yang kedua yaitu penawaran. Penawaran ini baik dalam negeri dan impor, perkembangan di masa lalu dan perkiraan di masa datang, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga yaitu perbandingan dengan barang impor, produksi dalam negeri lain, dan kecenderungan perubahan harga dan polanya. Dan yang terakhir yaitu analisa aspek pasar. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan produksi. Seperti kita tahu yaitu aspek teknis dan produksi merupakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiapan mesin dan teknologi. Dalam aspek teknis dan produksi ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah schedule kerja telah dibuat dengan cukup realistis? Pertanyaan yang kedua, apakah studi dan penguji pendahuluan pernah dilakukan? Yang ketiga, apakah produksi yang dipilih sudah optimal? Yang keempat, bagaimana dengan pemilihan lokasi dan set produksi? Yang kelima, apakah proses produksi yang dipilih sudah tepat? Dan yang terakhir pertanyaannya yaitu apakah perlengkapan tambahan dan pekerjaan teknis tambahan telah dilakukan? Aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Sedangkan dari sisi sosial, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponennya lain yang berada dalam tataan kehidupan yang pluralis dan kompleks sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Aspek ekonomi dan sosial meliputi penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh proyek tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Yang kedua, pengaruh proyek tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan yang bisa diperoleh. Yang ketiga, penambahan kesempatan kerja. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh proyek tersebut terhadap industri lain sebagai suplai bahan dari industri lain atau pasar bagi hasil industri lain. Aspek yang keempat yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Studi kelayakan bisnis juga menyertakan aspek manajemen dan sumber daya manusia sebagai aspek dasar yang harus dianalisis, sebab aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Aspek ini membutuhkan daya imajinasi tinggi untuk membayangkan bentuk organisasi apa yang akan dibangun kelak ketika berdiri. Selanjutnya dianalisis proses penggandaan sumber daya manusianya untuk menduduki dan memegang bagian dan fungsi sesuai dengan yang direncanakan. Aspek manajemen perlu dipelajari mengenai A. Manajemen dalam masa pembangunan proyek.
Ada 3, yaitu siapa pelaksana proyek tersebut, bagaimana jadwal penyelesaian proyek tersebut, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek. Biasanya ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pemasaran, teknis, dan lain sebagainya. Yang B yaitu manajemen dalam operasi. Manajemen dalam operasi ini ada beberapa hal, yaitu bentuk organisasi dan badan usaha yang dipilih, struktur organisasi, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan, anggota direksi dan tenaga kerja, tenaga kunci, jumlah tenaga kerja yang akan dipergunakan. Yang kelima yaitu aspek hukum. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan yaitu aspek hukum atau legalitas. Hal ini mencangkup pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Aspek hukum mempunyai tujuan secara spesifik, yaitu yang pertama, analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Yang kedua, analisa legalitas usaha. Yang ketiga, analisa ketepatan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. Dan yang terakhir, analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Aspek hukum mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan dipergunakan, jaminan-jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dan yang berupa pinjaman, dan yang terakhir berbagai akte, sertifikat, dan izin yang diperlukan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu aspek keuangan. Dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan pada sebuah periode atau waktu akan melakukan pelaporan terkait semua kegiatan keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan dalam pembuatannya, laporan keuangan beberapa perusahaan yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Beberapa perusahaan memiliki tujuan memberikan info tentang keuangan meliputi jumlah aktiva ataupun jenis-jenis aktivanya. Ada juga perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kewajiban, jenis-jenis kewajiban yang ada, dan serta jumlah modal. Aspek keuangan mempelajari berbagai faktor penting. Yang pertama, dana yang diperlukan untuk investasi, untuk aktiva tetap maupun modal kerja. Yang kedua, sumber-sumber pembelanjaan yang akan dipergunakan. Yang ketiga, taksiran penghasilan biaya dan rugi atau laba pada berbagai tingkat operasi serta estimasi tentang break proyek. Yang keempat, manfaat dan biaya dalam artian finansial seperti rate of return of investment and present value internal rate of return. Yang kelima yaitu proyeksi keuangan, pembuatan neraca yang diproyeksikan dan diproyeksi sumber dan penggunaan dana. Nah, itu dia 6 aspek dalam studi kelayakan bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.